Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Walati Syuhada dan NPM 201230017 dari kelasnya 123 Informatika. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi saya atas selama belajar IoT di semester 6 ini. Sebenarnya ini tuh gak cuma nambah wawasan akademis, tapi juga membentuk cara pandang saya terhadap teknologi yang menghubungkan dunia fisik, IoT, dan digitalnya. Refleksi perkuliahannya mengikuti mata kuliah IoT di semester 6 ini adalah satu hal yang cukup berkesan buat saya. Secara keseluruhan, materi yang disampaikan oleh Bapak sangat kontekstual dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Materi yang paling menarik menurut saya adalah sistem komunikasi dan protokol IoT seperti MQTT, melihat bagaimana perangkat-perangkat kecil bisa saling terhubung, bisa saling bertukar data secara real time melalui protokol yang ringan dan efisien. Tuh menurut saya sangat keren gitu, karena sebelumnya juga saya pernah belajar IoT ini di SMK dan saya mengembangkannya lagi di dunia perkuliahan. Terus materi yang paling menantang tuh ketika pengolahan data sensor gitu, mengolah data mentah dari sensor yang terkadang noise menjadi data yang akurat gitu, menjadi proyek yang akurat dan siap pakai, membutuhkan pengalaman logika pemrograman dan kalau di proyek saya itu membutuhkan matematika yang cukup dalam gitu. Terus sempat juga beberapa kali saya bingung gitu untuk menentukan nilai ambang batas threshold-nya yang tepat agar pembaca sensor stabil gitu. Terus materi yang menurut saya sangat bermanfaat itu adalah integritas IoT dengan platform cloud gitu. Itu kan seperti Telegram bot dan Telegram bot gitu. Materi ini memberikan solusi nyata bagi sebuah proyek IoT, tidak hanya berhenti pada pembacaan data, tapi juga bagaimana data tersebut dapat diakses gitu, dan itu juga diimplementasikan dalam proyek yang saya buat kemarin. Terus pengalaman praktikum IoT-nya, pengalaman praktikum secara keseluruhan sangat menyenangkan dan cukup menantang ya gitu, karena ada hal baru yang baru saya tahu dan saya implementasikan secara langsung. Terus proses merangkai komponen breadboard, terus nulis kode program di Arduino-nya, dan melihat hasil bekerja di dunia nyata adalah sebuah kepuasan tersendiri gitu buat saya, karena itu juga ada hal baru yang baru saya pelajari gitu. Terus praktikum juga mengajarkan saya gitu tentang manajemen proyek kecil seperti kemarin bersama teman-teman, dan mulai dari troubleshooting-nya hingga memastikan semua komponen terintegrasi dengan baik. Terus praktikum yang paling berkesan itu ketika saya dan teman-teman membuat tongkat tunanetra yang bisa mendeteksi ada lubang, terus mendeteksi ada halangan juga, dan bisa memberikan notifikasi langsung ke HP gitu, ke smartphone pengguna tongkat tunanetra tersebut gitu. Kendala terbesar yang saya hadapi pada saat itu adalah menyatukan semua fungsi dalam satu sistem, karena kita memakai satu Arduino, dan kita di dalam satu Arduino itu, satu ISP itu, kita menggunakan dua ultrasonic gitu. Itu tuh cukup berbentrokan waktu pertama kali itu, bahkan Arduino itu sampai panas karena mungkin karena ada bentrokan itu gitu. Terus manfaat yang diperoleh dari mata kuliah ini, ini memberi saya pemahaman yang komprehensif tentang siklus hidup sebuah produk IoT gitu. Saya belajar dari tahap konsep, terus perancangan hardware, terus pemrograman embed-nya, sehingga konektivitas antar penggunanya gitu. Terus feedback terhadap dosennya, cara dosen menyampaikan materi sangat baik dan terstruktur. Materi disampaikan secara bertahap, mulai dari dasar-dasar sampai hal yang lebih kompleks gitu. Penjelasan dosen juga sangat menarik gitu dan detail. Terus kesesuaian materi dengan praktiknya itu tuh salah satu nilai lebih dari mata kuliah ini gitu, karena bisa menyesuaikan. Terus interaksi dosen dan mahasiswa itu cukup baik, karena dosennya juga cukup humble ya. Pak Dimas ini cukup humble dan responsif gitu. Jadi kita tidak perlu menunggu lama untuk mendapat jawaban gitu, karena beliaunya cukup responsif. Terus hal baik yang perlu dipertahankan itu pendekatan hand on-nya gitu, praktek langsung, karena jujur selama kemarin praktek dan diskusi itu cukup seru gitu, dan menambah kedekatan antara mahasiswa dan dosen, dan membantu mahasiswa untuk mendapat saran yang lebih intens gitu. Terus saran peningkatan di masa mendatangnya mungkin akan sangat bermanfaat jika sesi diskusi mengenai manajemen daya atau power management pada perangkat IoT menggunakan baterai, mengingat proyek-proyek IoT seringkali diharuskan untuk beroperasi secara portable dalam waktu yang lama gitu. Karena kemarin itu masih menurut saya membahas tentang power managementnya itu kurang, karena mungkin dari dosennya sendiri juga banyak kegiatan yang berbentrokan, jadi tidak selalu ke kampus gitu, dan tidak menjelaskan tentang power management ini. Terus gagasan inovasi yang bakal saya lakukan ke depannya mungkin Aquasense ya, atau yang lebih Gen Z-nya tuh kayaknya lebih ke Moodlens gitu. Itu tuh jadi kayak smart lamp dan playlist generator berbasis deteksi ekspresi wajah gitu. Jadi nanti tuh saya akan membuat itu mungkin di kedepannya gitu. Terus permasalahan yang ingin diselesaikan dari proyek ini tuh kan anak muda atau Gen Z zaman sekarang tuh sangat akrab gitu dengan perubahan mood gitu. Nah nanti aplikasi proyek yang saya buat ini itu untuk mendeteksi mood dari anak-anak muda zaman sekarang, dan mengenerate-nya ke playlist Spotify atau lain sebagainya gitu. Seperti itu. Terus manfaat bagi masyarakatnya terkhusus Gen Z itu tuh bisa meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental. Terus yang kedua efisiensi dan kemudahan, yang ketiga estetika dan gaya hidup, yang keempat meningkatkan kesadaran diri, dan kelima koneksi sosial gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.